Rekan-rekan kepala sekolah sekecamatan Golewa, izinkan saya men-share satu materi pagi ini, yaitu asesmen awal pembelajaran. Selamat bertemu kembali. Semoga materi yang saya sampaikan ini berkenan bagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah sekecamatan Golewa di mana saja berada. Asesmen awal pembelajaran disebut asesmen diagnostik. Yang menjadi dasar pelaksanaan asesmen diagnostik ini adalah bahwa meskipun murid kita berbeda di kelas yang sama, usia berdekatan, tetapi mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Sebagai guru, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tiap murid kita, sehingga kita dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka dengan tepat. Inilah alasan pentingnya melakukan asesmen diagnostik. Pada dasarnya, asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan murid-murid kita berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Ini erat kaitan dengan pembelajaran berdiferensial. Asesmen diagnostik tidak sekedar hanya memberi nilai bagi murid, melainkan juga merupakan proses pemerolehan informasi bagi guru. Dia tidak sebatas kita kasih nilai, kita petakan, tetapi dari asesmen diagnostik kita bisa memperoleh informasi apa saja tentang siswa untuk kepentingan pembelajaran nanti. Informasi yang kita peroleh membantu guru merefleksikan praktik mengajar yang mereka lakukan agar pembelajaran bisa berlangsung efektif. Jadi informasi ini kita gunakan, guru gunakan untuk supaya pembelajaran itu lebih efektif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Hasilnya digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kebutuhan murid seperti pengaturan kelompok belajar dalam kelas, pembagian peran dalam kelompok, menyiapkan bahan ajar yang sesuai, memberikan bimbingan yang sesuai. Jadi itu manfaat, tujuan, dan manfaat dari asesmen diagnostik. Bagaimana cara menyusun asesmen diagnostik? Dia ada 6 cara, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menganalisis raport murid tahun sebelumnya. Misalnya kita sebagai wali kelas 2, kita harus menganalisis raport murid di kelas 1. Jadi raport yang diisi tidak sekedar hanya mengisi saja, memenuhi persyaratan, tetapi raport itu harus memuat informasi-informasi valid untuk kelas berikutnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen. Jadi sebelum pembelajaran harus kita susun instrumen asesmen. Ada soal-soal yang kita gunakan untuk mengetes siswa. Yang keempat, menggali informasi tentang murid. Jadi menggali informasi tentang murid ini umum sekali. Nanti sebentar saya akan jelaskan kira-kira menggali informasi tentang murid ini tentang apa saja. Yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengelola hasil. Yang keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran bermakna. Nah, Bapak Ibu Guru hebat sekecamatan Golewa, saya akan menjelaskan secara berurutan cara menyusun asesmen diagnostik ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, menganalisis rapor murid tahun sebelumnya. Luangkan waktu untuk membaca kembali rapor murid di kelas terdahulu atau kelas sebelumnya dan berkomunikasi dengan guru jenjang sebelumnya. Kita tanya, kita berdiskusi tentang anak itu di kelas sebelumnya itu seperti apa. Setelah itu kita membuat catatan-catatan yang dianggap penting. Yang kedua, kita mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Nah, guru dapat membuat indikator turunan
dari setiap kompetensi yang akan diajarkan. Kira-kira dari indikator yang kita mau ajarkan itu, apa saja pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai murid. Kemudian yang ketiga, itu menyusun instrumen asesmen. Untuk menyusun instrumen asesmen ini, guru menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi murid. Yang pertama, instrumen asesmen itu dapat berupa: satu, unjuk keterampilan, suruh dia buat sesuatu. Yang kedua, ada pernyataan-pernyataan, suruh dia checklist di mana yang benar, di mana yang salah. Yang berikut ada tes, ada soal-soal yang kita berikan untuk mencari tahu sejauh mana kemampuan prasyarat siswa sebelum memasuki pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang berikut dari hasil observasi. Dan tentunya Bapak Ibu guru silakan menyusun instrumen-instrumen asesmen lainnya yang sesuai. Yang keempat, kita menggali informasi tentang murid. Kita guru perlu mengetahui latar belakang keluarga dari siswa, apa motivasi dari siswa, minat, bakat, cita-citanya, serta adakah kesediaan sarana prasarana belajar di rumahnya. Kemudian yang kelima, kita harus melaksanakan asesmen sesuai dengan instrumen yang telah kita susun tadi. Dan hasil asesmen itu kita olah hasilnya. Dan yang terakhir, merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Pembelajaran bermakna dapat dipahami sebagai pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, berikan tantangan lebih untuk kelompok murid mahir atau berikan pengayaan pembelajaran. Untuk kelompok murid berkembang, guru dapat memberikan modifikasi tugas panduan dan latihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, asesmen diagnostik dapat digunakan untuk memetakan kemampuan umum murid dalam kelas. Dan hasil asesmen diagnostik tidak selalu untuk melihat kemampuan masing-masing murid. Bisa juga untuk melihat kemampuan murid secara klasikal. Guru dan murid memiliki kesempatan berkembang bersama dan saling mengeksplorasi. Jadi dengan asesmen diagnostik ini kita sebenarnya sama-sama belajar. Guru sedang belajar bagaimana mendesain sebuah pembelajaran dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian murid memiliki kesempatan berkembang. Kalau saya yang tidak bisa, kira-kira saya gabungnya dengan kelompok yang bisa bagaimana? Bagaimana cara supaya saya bisa? Ketika ada teman-teman lain yang bisa, kemudian saya tidak bisa. Jadi guru dan murid memiliki kesempatan berkembang bersama dan saling mengeksplorasi. Nah, kapan kita bisa melakukan asesmen diagnostik? Ini penting Bapak Ibu guru. Asesmen diagnostik dapat dilakukan di minggu-minggu awal tahun ajaran baru. Itu mungkin untuk cari tahu latar belakang siswa, sarana prasarana belajar siswa, minat, bakat, informasi tentang kesehatan siswa. Itu awal-awal, minggu-minggu awal tahun ajaran baru. Untuk memetakan murid sehingga mereka mendapatkan pendampingan dengan kebutuhannya. Tetapi asesmen diagnostik juga bisa dilakukan di awal pembahasan materi baru. Sebelum kita masuk ke materi baru, guru lakukan asesmen diagnostik sehingga dapat membuat serangkaian soal yang sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. Sehingga dengan asesmen diagnostik kita bisa mendapatkan informasi kira-kira di pembelajaran nanti anak ini ada di golongan mana, anak ini cocoknya di kelompok mana, dengan siapa-siapa. Jadi saya rasa itu saja Bapak dan Ibu guru hebat, rekan-rekan kepala sekolah sekecamatan Goleva. Semoga bacaan singkat ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang.